umat cerdas. Harusnya PKS terima kasih ya Rahma ID. Karena engkau adalah situs yang mencerdaskan umat gitu loh. Makasih, kalau perlu dikasih oleh-oleh bentuk tahniah nih ya kan, jam dinding ya kan, lonceng buat Rahma ID kan gitu. Karena jejak digital Rahma ID juga pernah dukung PKS. Ya sekarang cuman kritik begitu doang masa dilaporin. Ya kan? Rahma ID ini hadir supaya masyarakat itu cerdas, rakyat cerdas, umat cerdas, dan melek sakopa, ya kan? Seseorang menjadi tidak peka terhadap problematika umat saat ini. Coba lihat, banyak yang gak peka. Nah, ini Rahma ID hadir di situ. Bahkan banyak emang ustadz-ustadz, dai-dai, mubalighah banyak. Kondisi umat ini seolah-olah kayaknya baik-baik aja. Yang penting udah sholat, puasa, zakat, udah ceramah, udah tenang, udah zikir, udah tahlilan, udah seneng. Padahal nggak begitu. Karena Islam semua hal di aspek diurus. Politik diurus, politik luar negeri diurus, politik dalam negeri diurus. Baitul mal, keuangan, ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Jumat berkah, Jumat barokah. Bagi Ar-Rahmah kayaknya nih. Alhamdulillah, semoga jadi hujah nanti Ar-Rahmah di akhirat. Dilaporin ya elah. Emang nggak bisa diskusi, emang nggak bisa dialog. Masa sesama muslim kayak begini? Ngeri. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Kritik itu kritik ya kritik. Kritik bukan menghina gitu. Kritik ya kritik. Emang nggak boleh dikritik apa gimana? Atau merasa so cuci apa paling bener? Apa merasa paling soleh sendirian apa gimana? Ngeri. Terkejut memang, terkejut sih, ya kan. Partai dakwah melaporkan akun dakwah. Wah, partai dakwah melaporkan akun dakwah. Nah, ikatan akidahnya sesama muslim gimana? Coba. Kalau kritik sepanjang dia itu kritik, sah-sah aja. Nggak nuduh, ya kan. Nggak menghina, nggak menghujat, ya kan. Kritik, ya kan. Katanya demokrasi. Katanya Indonesia NKRI demokrasi. Ya masa demokrasi nggak sesuai dengan demokrasi? Ya kalau mau nggak sesuai demokrasi, mendingan cari negara lain lah kan gitu. Di Korea Utara misalnya, di Korea Utara sono. Kan mereka represif, otoriter. Kritik nggak boleh, segala macam nggak boleh. Rusia segala macam sono. Coba ke Rusia sana, bikin partai di Korea Utara, bikin partai di Rusia sana. Kalau nggak mau dikritik, coba. Aduh. Ini Indonesia milik Allah. Indonesia ada aturannya Indonesia gitu kan. Aduh, pakai dikritik, pakai dilaporin, ada aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ar-Rahmah dipolisikan. Coba dong, kalau kita pakai otak ya kan, pakai otak dong. Itu Fufu Fafa yang udah jelas-jelas jelek-jelekin PKS, menghina bertubi-tubi PKS, udah ngemis aja ke kantong dana umat aja lala dan macam-macam lala bla 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 itu Fufu Fafa itu. Fufu Fafa itu kalau mau fair dilaporin juga, gitu kan? Ini kenapa Rahmah ID dilaporin? Aduh kacau. Padahal jika PKS sejahtera, ya sejahtera, iya sejahtera. Rakyatnya sejahtera apa elitnya sejahtera? Komentar di kolom komentar. Kalau PKS sejahtera, ya kan, keberatan dengan pemberitaan media, apalagi Rahmah ID, ya kan, itu bisa melaporkan ke Dewan Pers. Bisa laporin ke Dewan Pers. Melaporkan ke polisian gimana jadinya? Ada. Jadi kita ini manusia biasa, bos. Kita ini manusia biasa. Nggak usah nyari pembelaan, nggak usah merasa sok suci, nggak usah merasa maksum. Yang suci dan maksum hanya satu manusia, para nabi dan rasul. Kita manusia biasa, kalau dikritik ya sah-sah aja. Masa kalau udah begini misalnya, tetap terus dipuji terus gitu, maunya dipuji terus, ya bagaimana? Hati-hati yang kena pujian, yang setiap hari pengennya pujian, itu malah hati-hati. Jangan-jangan nanti kita kena ain, penyakit ain. Karena orang dengki, orang hasad, karena kita pengennya dipuji terus. Ya, aduh, ini kata bacain aja langsung beritanya saudara nih ya. Dari suaranasional.com. Rahmah ID dilaporkan ke polisi, dipolisikan oleh PKS. Wah. Terkait hal ini tentulah Ustadz Irfan S. Awas mengatakan PKS tidak boleh diskriminasi. Berbagai media online banyak hal, platform X atau Twitter, Instagram, YouTube memberikan kritik keras kepada PKS semua, ya kan? Termasuk channel-channel oposisi banyak kritik-kritik. Apalagi dukungan kepada Bobi di Pilkada yang selama ini bersuara keras tolak politik dinasti. Itu kan fakta. Fakta, bukan menghina. Fakta. Dukung Bobi itu fakta, bukannya menghina. Nah, jangan diskriminasi.
Karena yang mengkritik partai berbasis dakwah ini bukan cuma kelompok dakwah seperti Ar-Rahmah, banyak ulama, ustadz, orang biasa, tiktoker, selebgram dan lain sebagainya macamnya. Menurut Ustadz Irfan, media Ar-Rahmah ID, kritik itu bukan fitnah, tuh kritik. Kritik sebagai fitnah itu adalah inkonstitusional menganggapnya, jangan dianggap fitnah. Memberitakan fakta itu tugas media, tugasnya Ar-Rahmah. Jika tim hukum PKS keberatan, ya silakan jemput-jemput hukum lah, kan gitu. Ya memang tim hukum dan advokasi Dewan Pengurus Pusat PKS di bawah koordinasi Zainuddin Paru, SHMH, telah buat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Menurut tim hukum PKS, ya kan, yang harusnya ngelaporin Fufu Fafa, tapi itu tidak akan terjadi kayaknya. Menurut dia, tim hukum PKS, tidak ada warga negara yang boleh bertindak batas-batas yang sudah ditentukan hukum dan diatur undang-undang. PKS mengajukan ini bukan karena reaktif katanya, tapi ingin mengajarkan bahwa PKS tidak ingin bertindak main hakim sendiri, gitu. Biarlah perangkat hukum negara yang akan menjalankan proses selanjutnya. Nah, bagaimana menurut saudara? Ngeri nggak? Ada akun dakwah sebesar itu, Ar-Rahmah ID, dilaporin. Komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang mau nambahin, mau diskusi, ayo kita diskusi, dialog, komentar di kolom komentar. Kalau nggak puas diskusinya, WA admin 0812 1255 2534. Tuh WA tuh. Kita diskusi yuk, diskusi. Tapi pakai otak ya, jangan pakai otot. Ini kadang pakai otot. Diskusi ujungnya uratnya keluar. Diskusi ujungnya ribut. Ngajak ngancem-ngancem, ngapain? Ya, apalin tuh nomornya 0812 1255 2534. Oke. Nah, komentar dah tuh di situ sebanyak-banyaknya dah tuh. Ada grup, masukin grup sekalian. Inilah saudara, Ar-Rahmah ID ini membuat umat cerdas. Harusnya PKS terima kasih ya Ar-Rahmah ID. Karena engkau adalah situs yang mencerdaskan umat gitu loh. Makasih, kalau perlu dikasih oleh-oleh bentuk tahniah nih, ya kan, jam dinding, ya kan, lonceng buat Ar-Rahmah ID, kan gitu. Karena jejak digital Ar-Rahmah ID juga pernah dukung PKS. Ya sekarang cuma kritik begitu doang masa dilaporin, ya kan? Ar-Rahmah ID ini hadir supaya masyarakat itu cerdas, rakyat cerdas, umat cerdas, dan melek sakopah, ya kan? Seseorang menjadi tidak peka terhadap problematika umat saat ini. Coba lihat. Banyak yang gak peka. Nah, ini Ar-Rahmah ID hadir di situ. Bahkan banyak emang ustadz-ustadz, dai-dai, mubalighah banyak. Kondisi umat ini seolah-olah kayaknya baik-baik aja. Yang penting udah sholat, puasa, zakat, udah ceramah, udah tenang. Udah zikir, udah tahlilan, udah seneng. Padahal nggak begitu. Karena Islam semua hal di aspek diurus. Politik diurus, politik luar negeri diurus, politik dalam negeri diurus. Baitul mal, keuangan, ekonomi diurus. Hukum persangsian, ukubat, hudud, jinayat diurus. Memilih pemimpin, mekanismenya juga ada. Itu dalam Islam. Namanya ri'ayah su'unil ummah. Nah gitu. Jadi Islam tuh nggak melulu soal ibadah. Tapi banyak hal aspek memang diatur oleh Islam. Islam mengatur negara. Bukan negara mengatur-ngatur Islam. Ada moderasi lah. Dialog antar agama lah. Dialog antar agama lah. Apaan? Pluralisme, we are the same. We are the same. Apaan? Negara nggak usah ikut-ikut campur urusan agama. Ada juga agama yang ngatur urusan negara. Nah itu jadinya rakyat itu cerdas gitu. Akibat tidak melek sakopah, tidak melek yang namanya kondisi fakta yang sekarang. Misalnya IKN pakai utang riba dalam Islam itu haram, haram jadah, kan gitu. Kan umat jadi cerdas. Oh ternyata penguasa kita menghalalkan riba, kan gitu. Nah ini sistemnya juga, sistem yang menghalalkan riba. Sistem apa? Demokrasi, kan gitu. Ah, saya akan tinggalin sistemnya. Akan tinggalin yang namanya ketaatan mutlak kepada penguasa yang zalim. Gitu, cerdas jadinya. Jadi akibat tidak melek sakofah, tidak melek kondisi yang sekarang, jadinya umat Islam sekarang tuh kayak begini nih, terpecah belah. Yang karena punya kepentingan lah, ini kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, D, E, F, G. Sedangkan yang udah jelas akamul khonsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dilalaikan. Yang penting kepentingan. Yang penting daruratnya kecil. Kepentingan, yang penting kepentingan. Yang penting berkuasa. Yang penting merubah dari dalam. Jangan sampai merubah dari dalam, malah dirubah sama orang dalam. Gitu. Ya kan? Akibat tidak melek politik, makanya hadir nih channel-channel oposisi, Ar-Rahmah ID, dan channel-channel Islam seperti Bang Ahmad Kozinuddin hadir, Mimbar Tub hadir, apa yang Jelas Muslim Channel yang udah di take down hadir lagi, panjang umur perubahan itu namanya, begitu. Jadi kurangnya ilmu dan wawasan dalam bidang-bidang ini sakopah faktanya sekarang
Mungkin orang namanya kurang melek ilmu, mungkin wajar. Tapi kalau udah melek sakopa itu sampai sama sekali nggak mau ikutan masalah politik, itu berbahaya. Karena jadilah negara kita diatur bukan berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu konteks keadilan. Keadilan itu nggak akan mungkin terjadi diciptakan oleh demokrasi, kapitalis, cukong, sekuler, liberal. Nggak akan ada keadilan demi Allah. Nggak ada. Keadilan itu hanya bisa ditegakkan bila syariat Islam tegak secara kafah. Itu namanya keadilan. Apalagi hukumnya bersumber dari yang maha adil. Terwujud sudah keadilan. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Bukan keadilan versi sekuler, bukan keadilan versi liberal, bukan keadilan versi we are the same. Humanity, we are the same, man. Apaan? Ya semoga keadaan ini ya kan semua orang-orang yang ada di Ar-Rahmah ID, ustadz-ustadz asatid yang ada di Ar-Rahmah ID diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Semoga ini menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Karena kita nih sekarang hidup di dunia, mau ke surga atau ke neraka, ini cuma dibatasi oleh setipis kematian. Setipis kematian. Jadi orang-orang yang sekarang berbangga-bangga diri, mempertontonkan kegoblokannya, mereka itu hanya setipis kematian, dia itu mau ke jahanam. Jadi kita jangan ikutin orang-orang yang mempertontonkan, memamerkan kegoblokannya di depan umum. Apalagi sampai menghalalkan segala cara, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.